Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah maghrib, salat dan maghrib, ini kita buat acara cangkruan sejenak ya, Siap. Siap Antum. biar nanti bisa rileks sedikit gitu. Siap. Ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok nggak menggunakan BIB ya? Karena pertama permasalahan yang akan kita angkat itu juga ya bukan kelas BIB lah. Gitu. Sepele ya. Hah? Masalah sepele. Iya. Nah, masalah yang kurang cocok kalau itu diangkat ke BIB, karena di BIB itu katanya Bang Don itu masalah yang cukup besar gitu. Siap. Tokoh-tokoh yang memang harus kita sorot. Siap. Kalau ini sih cukup cangkruan saja. Siap doa. Teman-teman, hari ini jujur saja banyak yang ngetek nama saya terkait dengan video ya, video YouTube dari Eko sebagai ketum LSM Siti Jenar yang kebetulan mengangkat tentang topik mengenai acara boykot, saran ya atau ajakan kita memboikot produk Prancis lah. Saya sendiri jujur aja bingung ya, kenapa teman-teman bereaksi begitu keras gitu loh, kepada Eko ini. Ya kenapa saya tidak menanggapi, nanti saya kasih tahu hasilnya ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu gitu loh. Siap Antum. Terutama Mas Evan ini kayaknya tadi begitu keras ya memberikan statement ya. Iya Antum. Apa? Kenapa? Ya karena ada statement jangan boikot produk Prancis karena Rasulullah itu mempunyai akhlak. Terus Karena akhlaknya Rasulullah, kita harus mengikuti akhlak Rasulullah. Kalau masih kurang Tapi kan kurang betul ya? dalam, ya kalau itu nggak betul. betul. Terus Kalau masih kurang dalam keagamaannya, jangan sok cinta agama, sok cinta Rasulullah lah. oh, isinya seperti itu. Isinya seperti itu. Itu yang menyebabkan Mas Evan nggak terima ya. Ya. Terus mungkin yang lain Mas Evan. Ya nggak ada, cuman itu yang saya dengar. Lah, menurut Mas Evan, sesungguhnya kalau kita cinta kepada Rasulullah itu, apakah kita harus diam? Diamnya maksudnya? Ya diam, tidak bereaksi ketika Oh. Rasulullah dihina gitu. Oh enggak waktu. Kita harus guru saja dihina, kita bereaksi tuh waktu itu. Waktu guru kita dihina, dilecehkan, kita bereaksi. Apalagi baginda Rasulullah kita dicaci, dihina. Jadi normal ya kalau kita bereaksi. Normal waktu. Kalau Fatoni tadi juga kayaknya ikut Iya. berkomentar ini, kenapa ini? Jadi gini Om, saya yang melihat di sana itu titiknya itu tentang poin jangan sok-sokan membela agama kalau ibadahnya masih kurang itu. Oh. Enggak puasa. Nah, pertanyaannya kayak gini Om. Jadi untuk membela agama itu harus ada kadar-kadar ibadahnya berarti Om. Jadi berarti kalau seumpamanya ibadah atau keimanannya itu lemah, itu tidak boleh membela agama Pak. Kalau seumpamanya digunakan logika terbalik berdasarkan statement tersebut. Nah, pertanyaannya Pak Ketum, pada zaman dahulu dikala Rasulullah sendiri Pak Ketum, beliau saat-saat sebelum perang Uhud, persiapan perang Uhud itu Pak Ketum, dikala para sahabat dan Rasulullah itu menyiapkan beberapa perlengkapan baik logistik, alat-alat perang. Kemudian ada sahabat yang bernama Ammar Thabit Pak Ketum. Ammar Thabit. Ammar Thabit itu Pak Ketum dikenal sebagai orang yang pembangkang kepada ajaran Rasulullah Pak Ketum. Di mana keluarganya itu sudah memeluk agama Islam, hanya Ammar Thabit yang tidak memeluk agama Islam. Namun entah kenapa ketika persiapan untuk menuju perang Uhud itu Pak Ketum, Ammar Thabit itu datang dan menemui langsung mengucapkan ingin memeluk agama Islam dan berjuang untuk berperang dan menjadi pejuang di dalam peperangan perang Uhud itu Pak. Dan diperbolehkan dengan Rasulullah. Diperbolehkan Pak tanpa mengetahui kadarnya Ammar Thabit, bahwa Ammar Thabit itu ibadahnya seperti apa, puasanya seperti apa. Ini menarik untuk saya gitu, Ya, karena ini bercerita tentang sahabat gitu ya. Siapa itu? Artinya kamu kan punya dasar lah. Saya pengen tahu dasar kamu bercerita itu dapat dari mana. Siapa tuh? Karena ini sudah
kita sudah membaca itu Pak Tum, baik dari Enggak di pondok atau di mana? di pondok Pak Tum. Oh, Iya, Pak. artinya kan kamu punya dasar, Siap. ya, punya dasar, punya contoh ada guru yang bercerita Iya. atau mungkin dari kitab atau Siap, apapun iya. berarti kan punya dasar. Iya. Karena yang saya khawatirkan adalah ketika kamu berstatement, jangan menggunakan hal-hal yang kamu sesungguhnya tidak paham. Siap, Pak. Nah, Iya. gitu loh. Kenapa? Karena di sini juga nanti akan saya bahas tentang kepemahaman itu sendiri, gitu Siap, loh. Pak. Deki pas acator nenge berung pas songko pas sorcatoran tanpa dasar perak dari asumsi dan cakna Iya, kacakna Pak. gitu loh. Iya. Tapi prinsipnya adalah kita yang menjadi menarik kalau dari Faton ini kan harus kuat dulu ya kan? Siap, Seperti itu betul, ya, harus betul. kuat dulu iman kita, harus kuat dulu ini Iya. kita. Kalau iman sih harus tetap kuat Iya. ya, artinya ketakwaan kita dan yang lain-lain gitu. Siap. Nah ini kebetulan saya dengan saya gitu. Siap. Ya kita jujur saja kita bukan dari golongan orang-orang puasa Senin Kemis, ya golongan-golongan yang hebat lah dia. Tapi menurut saya ini marah nggak kita kalau Rasulullah itu dihina itu? Ya jelas marah. Kenapa dia? Kenapa dia? Karena dia kan satu figur bagi umat Islam, lambang umat Islam. Gimana sih kalau tidak marah kalau apa ya? Keluarga kita harus membaca keluarga dulu dah. Kalau keluarga dihina misalnya. Keluarga dihina. Keluarga saja ini ya. Keluarga saja dihina. Atau mungkin jangankan teman. keluarga, teman saja. Iya. Teman saja dihina. Kita tidak terima ya. Kalau saya dari di depan kalau saya. Oke. Siap. Gitu loh. Karena yang perlu dipahami adalah dari teman-teman keimanan dulu. Ini yang selalu saya katakan. Kenapa Allah selalu menyebut dulu ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Iman dulu. Iman itu yang maksudnya apa sih iman percaya? Percaya. Artinya ketika kita percaya bahwa Rasul itu Muhammad itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah yang mengadakan pencerahan dan Allah itu adalah Tuhan kita. Siap. Nah, itu berarti kita beriman. Iya. Pak. Maka yang dipanggil itu adalah untuk menjaga Islam adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya, itu kalau misalnya kita tahu Patguna Langger, ya bukan istilahnya bukan hanya sekedar sok tahu foto bareng habaib, foto dengan seseorang yang mungkin tinggi dianggap kita sudah memahami lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena ini berbahaya untuk kita. Siap. Pak. Iya. Apalagi saya sendiri tahu lah gitu loh. Itu waktu berfoto dalam rangka apa saya tahu gitu. Siap. Harusnya itu aku di sana. Iya. Nah, cuman karena pada waktu itu ya saya memang bukan tidak suka tapi memang apa itu namanya ya ini terpaksa saya buka ya agar semua masyarakat Situbondo bisa terbuka. Siap. Itu yang diundang saya, yang diminta saya datang ke Malang, tapi karena waktu itu saya sedang lagi ada pergerakan, maka saya kasih tahu sama Pak Juni kebetulan dan tim kita itu panggil aja Eko untuk mendampinginya. Oh berarti awal mula. Ya biar tahu dan itu acaranya adalah acara yang memang kita kawal toh. Ya, siap, Ya, Pak. jadi artinya seperti itulah. Saya setuju dengan Le, artinya kalau kita mencintai seseorang, jangankan cinta gitu loh. Kita berteman saja teman kita dihina, teman kita dibuat seperti ini nih pasti marah. Itu fakta gitu. Siap. Itu fakta itu dan itulah bagi yang tidak marah jangan katakan teman lah. Iya toh? Iya. Kita cinta dengan istri kita. Itu cuma sekedar teman ya, Oh, iya. apalagi figur. Nah, Iya, kita bilang cinta di istri kita. Istri kita dihina kita jangan ngomong cinta lah. Iya. Kita cinta dengan pacar kita. Pacar kita dihina, ya kita jangan ngomong cinta lah kalau kita diam. Tidak harus kita mencapai pada titik tertentu. Itu kalau hanya sekedar katanya ini sekedar teman. Tapi ketika ini Rasulullah orang yang orang yang sangat kita agungkan, terus tiba-tiba ada yang menghina, mengkarikaturkan. Ini kan Siap. terus kalau kita diam kita mau ngomong cinta. Ini masalah cinta. Siap. Lah, memang begini ya teman-teman ya. Memang begini. Membela Iya. itu kuda kadarnya. Siap. Jadi jangan keliru. Bukan tentang ketakwaan saja yang ada kadarnya. Membela ada kadarnya deh, gitu loh. Bagi orang yang membela turun dengan mengajak memboikotan dan yang lain-lain, di situ tingkatannya lebih tinggi daripada dia bilang cinta dan membela hanya dengan diam, apalagi sampai ngomong yang tidak punya dasar. Siap. Ini jangan dikatakan cinta. Ini caca manolong tak ada buktena. Siap. Ya. Itu yang pertama. Cuman begini teman-teman ya. Terutama teman-teman tim pemangkar ini tolong pahami ya, tolong pahami.
Sesungguhnya ada teman-teman ini yang tidak memahami apa konten yang dibuat oleh si Eko ini. Gitu. Ya. Iya. Sesungguhnya konten yang dibuat oleh si Eko ini dengan dia menyebutkan bahwa yang disebutkan adalah radikalisme, berarti ketika teman-teman itu menanggapi dengan serius, berarti teman-teman juga tidak memahami seperti Eko yang memberikan statement. Siap. Siap, siap. Iya toh? Ya. Kenapa? Karena Macron itu tidak pernah menyebutkan tentang radikalisme yang tersebar di mana-mana. Macron hanya mengatakan Islam, seluruh Islam, Seluruh dunia seluruh Krisis. dunia sedang mengalami krisis. Ya. Iya toh? Iya. Makanya baca dulu, lihat dulu, pahami dulu. Jak musuk helun. Ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang seperti ini ngomong, terus kalian tanggapi, sedangkan yang diomongkan sendiri dia tidak memahami, Siap. kan lucu. Pas saya gendeng saya gemar ya. Itulah sebabnya kenapa saya tidak menanggapi gitu loh. Paham maksud saya? Siap, Pak. paham, Pak. Paham enggak? Paham, Ya. Pak. Kenapa saya tidak menanggapi? Ya karena yang diomongkan tidak benar. Nggak sesuai dengan apa yang sedang diangkat atau dipermasalahkan oleh MUI dan yang lain-lain gitu loh. Siap. Paham? Ya. Itu yang menyebabkan saya tertawa gitu loh. Macron tidak menyebutkan bahwa radikalisme, karena kalau kita ngomong radikalisme tidak hanya masalah Islam. Kristen juga ada yang radikal, Buddha lebih juga ada yang radikal, seperti contohnya di Myanmar. Myanmar. Iya toh? Ya. Iya toh? Rohingya itu kan jelas, itu Ya. radikal. Kalau Macron itu mengatakan radikal, maka saya katakan oke, saya setuju. Gitu loh. Dan tapi Macron tidak nyebutkan di situ gitu loh. Macron itu lebih tegas mengatakan bahwa Islam seluruh dunia itu sedang mengalami krisis. Lah pertanyaan saya, kamu Islam enggak? Islam. Kamu Islam enggak? Islam. Lah Islam enggak? Islam. Ya. Terus kalau kita mengaku Islam terus tiba-tiba dibuat seperti itu, terima enggak? Dan terima. Apalagi oleh orang yang beragama lain. Ya. Lah di sini yang harus kalian pahami. Rusia menolak. Rusia orang lain aja menolak, jangan sampai seperti Rusia menolak loh. Siap. Nggak bisa dikatakan Islam itu mengalami sebuah krisis. Nah, jadi mulai saat sekarang, jadi teman-teman harus memahami dulu ya. Siap. Harus pahami dulu ya, terutama dari tim pemangkar dan masyarakat Situbondo. Pahami dulu orang yang ngomong. Kan orang saya ngomong tak tahu apa-apa, jerok norok. Siap, Itu Pak. ya betul kan? Betul. Pada biadain saya tadi gelak teman biponakan gitu loh. Iya toh? Manokna Didi itu kebetulan bisa catur ya. Ya. Mandi, Wes, 2 tambah 2. Jawab bi adik nangkok. Iya toh? Pak, setongnya masa mau musuh adik nangkok? Iya. Ponakan saya yang masih kelas 3 SD. Iya. Sorry, masih umur 3 tahun. Om dia juga baru belajar ngomong. Siap. Iya. Iya, Iya. siap. Iya. Jadi maklumi, makanya dikatakan Rasulullah dulu pemaaf, maka kalian maafkan. Tak usah cakik, tak lebur gitu ya. Siap, Tak Pak. usah cakik, tapi tidak apa-apa. Kalau kalian protes tidak apa-apa. Biar kan dari tadi belum paham ya. Belum memahami karena kalian emosi saja seperti itu dan memahami. Ini saya kasih satu resep bagi teman-teman tim pemangkar dan masyarakat Situbondo, lihat dulu yang ngomong siapa. Agar tidak ada chaos gitu, agar tidak ada sebuah crashing yang tidak perlu. Siap. Pak. Iya toh? Lah mau orang saya tak tahu aca-aca pas aca-aca, malumi. Siap. Iya. Paham? Pada ketika ya saborana, ketika orang lo lah musuhan ini dia. Kan gendeng. Allah buat aja parah. Bocil orang lo lah. Hah? Iya toh? Iya. Lah saya pasti bodoh orang gila misalnya atau orang saya tak paham. Saya idiot misalnya. Misalnya ini ya. Siap. Catur ngaruh, wah kita harus wah, Pak. Pas dia musuh, saya kemas ya gila. Iya tuh. Iya. Betul, Mas? Iya. Betul. Iya. Ya, Iya. coba kamu amatin itu. Siap. Pak. Dia tidak memahami. Jadi Betul saya nggak? iya. Betul nggak? Dia satu ya, dia tidak memahami isi yang dimaksud oleh Macron yang dibahas di MUI. Satu. Iya. Kedua, dia juga tidak memahami apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Iya. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Siap. Iya. Yang ketiga, dia juga tidak memahami bahwa bagaimana cara mencintai. Iya. Ini mas masuk kabin. Makan kok yolo, bagaimana ini Pak Ketua? Bagaimana? Kok perangnya di ngaki ya? Gitu.
Saya tertawa, makanya melalui live ini saya mintalah sudah biarkan gitu loh. Karena kualitas itu bisa dilihat dari bagaimana kalian itu berbicara. Demikian pula bagaimana kalian berkomentar. Siap. Coba berbicara malolo, berkomentar juga kan. Mungkin gini Pak Tum. Berapa? Kalian mulai nama Tum tak tahu untuk keluar aja. Tak tahu untuk tak tahu Ya, apa. Ya, saya juga akui itu. Ya, saya juga akui itu bahwa saya tidak mondok. Ya, tapi cukup 6 tahun saya ada di Kiai Saifullah. Dan Ya. dari kecil hingga saya di SMP ya, ngaji ya, jam sekian ini kita ngaji. Tapi ya mungkin itu levelnya mungkin di bawah. Tapi intinya begini teman-teman ya. Intinya adalah kalian juga jangan mudah terpancing emosi. Siapa? Ya, Siap. sebagai tim pemangkar itu kalian jangan terpancing emosi. Ya, maksud saya begini. Ketika orang ini memang memiliki sebuah kualitas untuk kalian emosi karena dia ngomong sembarangan, kalian hajar. Nggak apa-apa, kalian bantah, nggak apa-apa. Ketua MUI salah, kalian fokus itu, boleh, boleh. Bupati salah, Siap. boleh. Orang pandai di situ Bondo salah, boleh. Ya, kalian mengadakan protes. Siap. Iya toh? Iya. Nah, sebaliknya, ketika yang melakukan seseorang ini kalian anggap memang tidak tahu apa-apa, ya protes. Gendeng hibi. Iya. Hah? Iya. Siap. Betul ya? Betul. Nah, jadi biarkan saja. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang berusaha untuk membuat sebuah sesuatu. Gitu loh. Iya toh? Iya, betul. Sesuatu. Kita sering juga ngelihat ada orang ya saporan ada ya. Mabuk nginum sakoni. Yo, Iya. nginum sakoni ada wera. Padahal begini Pak Tum katanya. Lo mahilo, iya. Lo mahilo. Lah bagi kita yang sudah biasa seperti itu. Iya, jadi apa? Gelai. Demikian orang ketika baru belajar. Siap. Iya. Agar apa? Tidak down dia. Mun buat serang terus ibu di down. Tak lebur mun situ bondo ada orang nggak ruah. Iya. Makanya ketika seperti itu tertawain saja. Jangan. Saya minta teman-teman dari tim GP Sadera harus dilihat. Ya, agar apa? Energi kalian itu tidak habis. Kita masih banyak dibutuhkan. Artinya banyak orang yang butuh ini. Ya, daripada kita fokus di situ. Kan kok agak jujur saja mulai bilang kok yolok mengisi sidang yolok. Gimana ini Pak Ketum? Saya Ulbari grup lain kok yolok ya. Kok agak jujur baik. Alhamdulillah. Enggak mulai gelek nas panasan, ya toh? Iya. Ngelak, enggak saja bisa agak. Nah itu Mas. Ada- Mas Evan kan tadi nanya, Iya. gimana sih Pak Ketum dalam menanggapi sesuatu agar Pak Ketum tidak marah? Itu saya. Kan bupati yang berbuat sesuatu, dia berstatement salah, itu saya akan ngomong. Kenapa? Kelasnya loh. Ya, Iya, betul. ban tahu dia datang ke kan boleh saya tak nganu kan. Ketika Iya. dia ngomong, wah, bahasa Inggris, pok, ya ada gila. Coba dia enak boleh lima. Kalau gila, namun dia pas norok musuh kan apa bro? Iya. Iya. Jadi harapan saya kepada teman-teman sudah ada usah. Ya, sudah ada usah. Kita tahu lah kualitasnya. Siap. Iya kan? Siap. Nah, kalau memang ingin berdebat, ingin berdebat, ayo duduk. Siap. Ayo duduk. Berdua dengan saya atau saya ambil salah satu anak buah saya. Tentang misalnya ngomong tentang keagamaan, oke. Ngomong tentang apa, oke. Ya, baru di situ kelihatan. Live langsung tuh. Boleh, nggak boleh tidak di live. Nggak, karena begini ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Benar tidak saya? Iya. Agila kan? Agila kabar TV. Aku TV. Apa kok Mas serius? Iya. Nah, di situ cara saya memandang bagaimana saya tidak marah. Karena apa? Bukan saya ngendengkan, enggak. Karena dia sendiri berada pada posisi mengendengkan. Buat aja hiburan. Siap. Gitu loh. Buat aja hiburan. Jadi, jujur ya, saya teringat loh sikap seperti itu. Iya loh ya? Jujur, Iya. saya teringat seperti itu. Ketika saya SD dulu, saya kayak gitu. Loh bener ya? Hah? Kok ngake? Kok Ketika waktu SD ya, waktu. agar bimbanang kok. Ya, mau taira. SD kelas 6, kelas 5 paling gitu ya. Apa sih katanya lo apa sih katanya? Kita tuh nggak tahu iya. Iya toh, acetop ya. Ketika saya melihat itu, saya tertawa, saya mengingat masa lalu saya. Ketika saya SD dulu,
Mau ngaruh mas, tak kira mbaknya kok biar almarhum mbak ya biar saya baca lah. Aja tuh apa nari amat tak karteng mulai gila. Oh, aja aku, nah bener pak. Mau ya. Jadi di sini kalau udah dulu. Jadi di tempat mbak saya ini, mau aja kok. SD dulu. Makanya ketika saya melihat seseorang ya, tidak hanya dia, tidak hanya Eko saja, siapapun yang ketika berbicara itu udah perlu ditanggapi kalau memang dari tingkat keilmuannya, dari isi pembahasannya itu tidak masuk. Siap. Ya, jangan sampai kalian masuk ke dalam ranah kelas yang memang berbeda. Mari kok tak percuma didik buat. Iya. Betul ya, Mas? Siap. Betul ya. Jadi kalau saya naikkan kalian ke SMP, saya naikkan kalian ke SMA, saya naikkan kalian ke kuliah, terus tiba-tiba benar jumping, Pak Ketum. Lapor Pak Ketum. Apa? Saya anak TK, saya sikat Pak Ketum. Tidak bisa ngomong dia Pak Ketum. Kok tak bangga aja dong. Hah? Saya anak TK, anak SD, kelas berapa? Kelas 1 Pak Ketum, tak bisa caca. Pertama ngacet Pak Ketum, coba Pak Ketum. Mari jawab bisa, ya kok tak bangga. Carilah level yang lebih tinggi kalian. Siap. Untuk kalian berdebat. Iya toh? Iya. Sama Fatoni, Mas Ervan yang lulusan pondok. Iya, nyari Al-Ustaz. Siap. Hah? Iya. Nah. Artinya cek kalah abu oleh ilmu Pak tuh. Arya nggak itu? Iya, bener. Cek kalah abu oleh ilmu. Kalah beendak todus menang. Kalah benar ya tak todus ya menang gege. Iya. Tapi pun level lah benar saya cek seperti itu bebe. Kalah dus no dus. Iya. Menang. Siapa caca akas siapa? Saya menang. Yo, hah? Iya deh. Saya menang ngajak debat. Bisa apa? SD. Jadi ya Tapi tua Pak itu. Umur berapa? Kelas 2 itu. Umur berapa? Umur 14 tahun. Dari ya salah gendeng di SD kelas 2. Bukan pas abang enggak kali kok. Iya luar biasa. Jadi itu saya harap. Betul Bang? iya tuh, saya teringat kalau semuanya motivasi seperti ini tuh saya teringat tuh. Pernah saya membaca di sebuah buku motivasi itu waktu ada seorang harimau yang diadu dengan ayam petek waktu. Si harimau itu ya tuh, harimau dengan waktu. Si petek itu berkabung. Kemudian muncullah caption untuk mengunggulkan seorang harimau tidak perlu menerima tantangan petek. Iya. Tapi mau nyoba, ayo. Berada pada level tertinggi, kalau ingin naik level, ayo. BIB tempatnya. Atau kita cangkruan, kita debat, kita lab, kita debat. Ingin menguji mungkin ya, karena gini tujuan saya. Bukan saya menantang sok ilmuwan saya, enggak. Tapi ini untuk yang lain, artinya kalian harus paham bahwa tidak ada orang hebat di dunia. Gitu. Kita harus belajar dan belajar. Gitu loh ya. Boleh tidak setuju boleh, tapi fa'alaihi bil ilmi. Harus gunakan ilmu. Mari ta eka gelei. Nak kanak nangkok tolong sekali lagi anak pemangkar, tolong sekali lagi ini pesan saya. Iya toh. Kalian itu pada dia Bangkok. Siapa itu? Pada dia ayam aduan, cok nyari ayam sayur. Dia potong. Ayam sayur aja potong boleh. Jangan aja potong goreng gizi boleh. Oh, sudah enggak usah ya. Dia tertawa buat hiburan. Karena apa? Dunia itu perlu, Mas. Allah itu sama adil kok. Ada orang yang dia punya kuat, ada setengah kuat, ada yang ini, ada yang lemah sekali, ada yang tegas, ada yang berilmu, ada yang bodoh, gitu loh. Makanya yang berilmu juga tidak usah, biarkan saja. Akhirnya ya si atau sakit Facebook tak nyaman nih. Akhirnya ketika ini pada gila kok di mana nggaknya? Lebur pada hiburan. Bikin berak kota ada kok. Iya. Akhirnya kan baca saparo berak. Karena saya lebih fokusan dari orang bani betul nak. Cek nyolak. Nah, bocor kok tapi kayak kamu kan coba fokus buat. Anu apa sih tampilan punya orang. Deki dalam deki. Karena ada seorang kiai yang diragukan. Ya. Sholat enggaknya, ulama ya, wali, tapi ternyata ketika dia datang ada di Mekah, jangan jadi, makanya jangan ngentengkan, ya wali seperti ini, jangan sudahlah, lakukan itu untuk diri kalian, tentang agama, tentang apa, tentang kualitas keimanan, ketakwaan kita, itu yang memiliki kita dan biarkan Allah yang menilai apa yang kita punya. Jadi jangan ngomong, wow kita mau Islam mau kita apa, caca, apa boleh munafik. Takwa ada orangnya. Takwa ada orangnya. Apa boleh munafik? Iya toh. Pada wiko orang, bu nari apa asal, padahal dia rokok.
jangan munafik gitu ya. Mari kita gelan bete. Oke, gitu aja. Jadi pesan saya untuk teman-teman tim Pemangkar cukup sekian saja. Tunggu Batum, saya ada mau lagi? ngomong dulu. Baru. Ya karena saya kesal sakit hati waktu tadi ada agama jangan dibuat panggung. Saya lebur LSM mulai nambah Batum. Pas Saya kenal sampean, kenal ning pas guru lebur. Nyai. Oh, pas. Guru lebur kan LSM tak tahu LSM Batum. Ya, TGP ngaruh aja. Ya ini tanya LSM saya. Tapi nggak kan beda bisnis Berbeda bisnis, sebenarnya Pak Ketum 200 juta ya Pak. Tapi mun umpama tak ala lakon lain daripada Iya. Timur bisa gak magege. Wah, isa punya raja Pak Ketum. Benda daripada Timur gak magege LSM tak ada lakon lain. Tapi bensin kelar mele, rokok full jepulet. Iya. Oleh dari di mana kira-kira? Kita kok minta ke tisa-tisa. Makanya saya tak pernah antar ke tisa-tisa. Ya artinya begitu aja Mas. Ya. Jadi untuk meredam emosi, saya yakin emosional seseorang itu memang bertingkat. Maka kita harus belajar dan belajar terus untuk menjaga emosi. Salah satu menjaga emosi agar hal yang marah bisa menjadi tertawa itu lihat dulu yang ngomong siapa. Ya toh? Siap. Isinya apa? Siap. Iya toh? Lah, mun salah yang ngomong ini tengki radio. Kedudukannya tepat, keilmuannya tepat, kita tahu misalnya anggap ketua MUI Siap. yang dia tahu ilmunya tinggi. Siap. Iya toh, kealimannya tinggi. Ya. Nah, ketika dia salah ngomong, itu kalian boleh mengadakan pembantahan. Iya toh? Ya. Nah, Arya saya setong, ya orangnya Arya. Iya, siapa dia? Siap. Pas omongan loh, apa boleh? Pas kalian masuk, kan kalian sih gila. Makan bak suara apa rokok? Ya siap. Ada Inoma yang somor dulu Batum. Nah, minum main somor ya. Salah tak tahu minuman aku saya. Minuman yang somor. Jadi itu saja untuk teman-teman, terutama tim Pemangkar. Saya sudah bilang kepada siapa-siapa di sini, terutama tim Pemangkar. Artinya sudahlah, hindari polemik ini dan tiap orang punya hak untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, gitu loh. Marah boleh, tapi untuk marah ya lihat dulu. Kalau memang itu isinya ternyata tidak sama, tak usah musuh, gitu loh. Macron itu tidak ngomong seperti itu. Macron tidak ngomong tentang radikalisme. Macron hanya memvonis seluruh umat Islam di dunia ini sedang kritis. Seluruh ya, krisis. Seluruh loh ya, the crisis ya. Seluruh, artinya seluruh bukan sebagian. Apa jelas ya Sakoni? Siap. Artinya sebagian bukan setong dua telok. Seluruh, artinya kita juga menjadi tuduhan dari mereka. Nah, kalau yang diangkat ternyata keluar dari tema tersebut, ya sudah biarkan. Mungkin dia melihat berita yang lain, Siap. ya. Mungkin mereka melihat sesuatu yang lain. Mungkin Macron yang dimaksud bukan presiden Prancis. Iya toh. Popcorn. Ah, misalnya nih popcorn yang sini. Jadi maklumi. Iya. Nah, iya toh. Ya, kalau sudah sesuai tidak apa-apa. Siap demikian. Siap. Live cangkruan kali ini tujuannya adalah untuk tim Pemangkar. Jadi sudah selesai. Buat tertawa saja, buat happy saja, gitu loh. Jadi karena memang orang kadang-kadang mengungkap sesuatu dia ada tujuannya. Siap. Dan kita tidak usah bahas tujuannya karena kita tahu. Betul ya? Ya. Karena kita tahu tujuannya apa. Siap. Nah ya, kalian jangan masuk, beri kesempatan, kan selalu saya ajar. Siap. Betul, ketika ada teman yang datang ke saya dan dia tidak bisa untuk kita ajak lurus, ya Sirena 86 kok. Iya, Hah? bisa. Karena sudah tahu. Siap. Sudah 86. Tidak usah kita marah itu, karena kita tahu tujuannya. Siap. Untuk apa? Jadi sudah tidak usah, karena kita tidak perlu memandang orang. Yang penting kita berusaha untuk baik. Kita tidak pernah berada pada titik sempurna, tapi kita berusaha untuk kita mencapai pada titik sempurna. Demikian, terima kasih untuk teman-teman. Karena Mas Ervan sebentar lagi ada tugas ke Jember. Siap. Iya. Pasar-pasar nih sudah. Ke Jember untuk bisnis yang akan berjalan selanjutnya. Untuk Cek emosi, nangin mobil cek emosi masalah raboleh ya. Enggak, saya mikirin gudang, melihat reform, melihat waktu. Kagelek iki. Kan kirim lagi nak terbit ke Batum. Mana gelek iki ya. Iya. Jadi takon kok emosi sesuatu yang tidak Ya enggak, benar. main emosi ini Batum. Boleh ya? Iya. Nah, jadi kita harus seperti itu.
Bener mah? Agila kan? Iya betul. Siap. Kan orang komen iya soalnya. Iya. Agila saja kan? Iya. Gendeng. Ada gendeng. Oke, terima kasih sahabat. Terima kasih. Baru tobat. Iya, baru tobat. Yang penting tobat dulu. Tobat lopot. Tersesat. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umanggar. Salam. Salam Umanggar. Salam. Salam Umanggar. Salam. Siapa kita? NU. NKRI. Harga